Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah teks anekdot cerita lucu yang mengandung sindiran seperti yang disampaikan pada pendahuluan? Sebelum kalian mempelajari materi ini lebih lanjut, kalian perlu ingat kembali materi pada anekdot sebelumnya tentang mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Pada pembelajaran tersebut, kalian sudah mendapatkan pemahaman tentang makna dan fungsi dari teks anekdot. Nah, sekarang kini tiba saatnya kita mempelajari struktur teks anekdot. Lalu, seperti apa struktur teks anekdot itu? Mari kita belajar tentang struktur teks anekdot berikut. Baiklah anak-anak sekalian, kita sampai pada kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan kritis dan semangat agar dapat menghasilkan atau menciptakan teks anekdot yang kreatif, inovatif, serta benar. Materinya bagian-bagian struktur teks anekdot dengan sumber Indri Anatya Permatasari, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi ada makna tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Contoh teks anekdot. Obrolan para presiden di dalam pesawat. Karena begitu bosannya keliling dunia, Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia mengundang Presiden Amerika Serikat dan Perancis terbang bersama Gus Dur untuk berkeliling dunia. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya. Tidak lama Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan sesaat kemudian dia berkata, "Wah, kita sedang berada di atas New York." Presiden Gus Dur, "Loh, kok bisa tahu sih? Ini patung Liberty kepegang," jawab Bill Clinton dengan bangganya. Tidak mau kalah, Presiden Prancis Jacques Chirac ikut menjulurkan tangannya keluar pesawat. Tahu tidak, kita sedang berada di atas kota Prancis, katanya dengan sombong. Gus Dur, "Wah, kok bisa tahu juga? Ini menara Eiffel kepegang," saut Presiden Prancis tersebut. Karena disombongi oleh Clinton dan Chirac, giliran Gus Dur yang menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah, kita sedang berada di atas Tanah Abang," tidak Gus Dur. "Loh, kok bisa tahu sih?" tanya Clinton dan Chirac. Heran karena tahu Gus Dur itu kan nggak bisa melihat. "Ini jam tangan saya hilang," jawab Gus Dur kalem. Nah, bagaimana struktur teks di atas? Mari kita pelajari satu persatu struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstrak, yaitu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks dan menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Contoh, karena begitu bosannya keliling dunia, Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia mengundang Presiden Amerika Serikat
dan Prancis terbang bersama Gus Dur untuk berkeliling dunia. Kemudian struktur yang kedua adalah orientasi. Bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa secara detail dan mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama serta menjadi penyebab timbulnya krisis, serta berfungsi untuk membangun teks. Contoh seperti yang dituturkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat diinterview salah satu televisi swasta. Waktu itu saya hampir menolak penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan. Alasan saya karena saya tidak memiliki latar belakang soal TNI, Polri atau pertahanan, ujar Pak Mahfud. Selanjutnya adalah struktur yang ketiga, yaitu krisis. Bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah unik dan tidak biasa terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Dengan kata lain, pada bagian ini adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini merupakan inti dari peristiwa anekdot. Contohnya, tak disangka jawaban Gus Dur waktu itu tidak kalah cedeknya. Pak Mahfud harus bisa, saya saja menjadi presiden tidak perlu memiliki latar belakang presiden kok, ujar Gus Dur santai. Selanjutnya adalah struktur yang keempat, yaitu reaksi. Bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga atau mencengangkan. Contoh, ini jam tangan saya hilang, jawab Gus Dur kalem. Kemudian bagian yang terakhir adalah struktur kelima, yaitu koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup, pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, Gus Dur memang aneh. Kalau nggak aneh, pasti nggak akan memilih saya sebagai menteri, kelakar Pak Mahfud. Anak-anak sekalian, itulah tadi penjelasan tentang struktur teks anekdot. Nah, bagaimana latihannya? Mari kita simak pada lampiran dan kerjakan tugas sesuai perintahnya ya. Alhamdulillah, semoga belajar kita hari ini bermanfaat bagi kita semua.